itu satu hal yang aku pengen maksudnya ngasih tahu gitu loh lewat video YouTube aku, kenapa sih aku mesti membuka itu gitu kan kalau dipikir-pikir. Maksudnya di posisi sebagai public figure yang umumnya tuh ya udahlah jaim aja, jaga image yang yang apa sih yang aman-aman aja gitu. Nah, aku memutuskan untuk share soal itu karena berapa banyak sih orang di negara ini yang punya kesulitan, dia lagi sakit, secara keuangan dia sulit, sampai harus bisa gitu membebani orang lain, tapi aku bertanggung jawab atas itu ya. Jadi artinya tuh yang aku bilang aku sulit secara finansial itu aku sudah atasi itu gitu loh. Jadi aku dalam kata lain tanggung jawab yang harus aku jalankan itu aku sudah kembalikan ke orangnya. Cuman aku pengen cerita gitu loh. Aku pernah sampai kayak gitu dan aku sendiri pun nggak nyangka gitu bahwa oh bisa seperti ini ya gitu. Oh ternyata tuh hidup itu ya benar kata orang gitu ya roda berputar gitu. Ada yang kita lagi semuanya baik-baik aja, kita ngerasa, wow I can apa namanya gue bisa nih semuanya gitu. Tapi ada juga saat dimana kita lagi rodanya di bawah dan nggak cuma dari aspek eksis karir gitu, nggak cuma dari aspek itu doang, tapi dari aspek macam-macam dan aku pengen sambil nyari juga gitu loh gimana ya kalau di posisi kayak gini aku bisa jadiin ini momen untuk menguatkan gitu, menguatkan mungkin orang yang ngikutin aku di Instagram atau penggemar aku atau penonton gitu. Ya aku pikir caranya adalah dengan jujur aja, yang ngasih tahu aja gitu bahwa ya ini yang gue alamin sekarang, gue nggak sempurna. Dari kalian juga ada kan yang kayak gitu, gue nggak sendiri kan, gitu. Gitu sih, aku pengen orang merasa kalau dia di posisi yang sesulit ini tuh dia sadar bahwa oh my god, gue nggak sendiri. Ada orang tuh yang di YouTube atau di TV atau di berita gitu yang dia juga cerita bahwa dia punya kesulitan-kesulitan ini. Ya Allah, gue pikir gue sendirian menderita sendiri gitu. Tapi aku pengen ngasih tahu bahwa enggak kok, kita sharing semua yang roda di atas sama roda di bawah ini, kita tuh semuanya sama-sama ngalamin gitu. Dan aku percaya ini tuh kayak musim gitu loh, kayak nanti akan berlalu, nanti akan berputar lagi, nanti akan lebih baik lagi ya. Emang mungkin hidup emang gitu kali ya. Gitu. Oke, Kak, halo Kak Caca. Ya, Mas Andi, Fauzi. Iya, Kak, aku dari status selebriti ACTV, Kak. Ya. Iya, Kak Caca, tadi kan Kak Caca bilang banyak tahu penyakit segala macam. Berarti Kakak mengkonsumsi obat-obatan nggak sih, Kak? Dari dokter atau apa gitu, Kak? Iya, ada macam-macam sih, ada terapi, ada yang aku harus minum suplemen, ada yang aku harus kontrol setiap berapa minggu sekali, macam-macam Mas. Gitu. Untuk kontrol sendiri harus rutin atau gimana, Kak? Kalau yang untuk tumornya, itu sebenarnya aku harus 3 sampai 6 bulan sekali itu aku harus mamogram sama USG untuk mengontrol tumor itu ada lagi atau enggak. Dan aku disarankan habis kontrol yang kemarin kan kontrolnya terakhir nih baru banget. Nah itu ya insya Allah ini bukan sesuatu yang nggak aku inginkan gitu ya, tapi baru dikasih tahu lagi bahwa memang ada tumor baru di sebelah kiri. Nah itu aku akan MRI seminggu lagi insya Allah gitu. Jadi ya dari situ sih aku berharap ya yang terbaik lah gitu. Jangan sampai jadi sesuatu yang tidak diinginkan aku dan keluarga dan orang-orang terdekat. Oke. Kalau aku sih Kak, maksudnya kalau yang mengalami hal seperti itu pasti akan stres banget ya Kak. Kakak bisa dengan dengan tough menjalaninya dengan kayak ya udah sih jalanin aja gitu. Kakak bagaimana sih Kak, maksudnya bisa tough ini dengan berbagai masalah yang Kakak Caca hadapi,
Kakak bisa kuat gitu maksudnya Kak, kan nggak gampang ya Kak, maksudnya kalau orang-orang yang mengalami gitu juga pasti tidak mudah. Aku nggak tahu ya ini aneh atau baik gitu. Tapi aku punya kepercayaan kalau hidup aku memang misalnya ada jalan dalam hidup aku tuh yang ya misalnya misalnya Allah nulis gitu kayak oke, Caca nanti ya dilihat orang atau secara personal apapun itu ya kerjaan personal umur 12 wah semuanya happy misalnya sehat dengan pertemanannya hubungannya baik-baik aja syuting bidadari apalah tapi tiba-tiba umur 20 dia mengalami bipolar terus dia syuting lagi dia ada ini jadi kan naik turun itu banyak gitu loh di hidup aku kan nah aku selalu berpegangan bahwa jika memang hidup aku digambarkan sama Tuhan, dituliskan sama Tuhan untuk ngalamin hal-hal yang berat, hal-hal yang harusnya tuh bikin down, aku malah berpikirnya gini loh, kok bisa ya gue ngalamin semua yang berat-berat ini, tapi di waktu yang sama aku juga dikasih platform yang bisa mencapai masyarakat dalam jumlah yang banyak gitu. Kayak misalnya ketemu dengan teman-teman sekarang, terus nanti keluar di medianya teman-teman, terus ada yang baca, terus kalau misalnya aku bisa ngerangkum maksudnya tuh apa gitu, hikmah dari semua ini, apa jangan-jangan emang hidup aku itu dan aku yang mau untuk terbuka dengan segala hal yang kalau lagi turunnya nih, lagi pas ada turun dalam hidup aku terbuka tentang itu, jangan-jangan semua jalan ini emang dibuat supaya ada manusia lain yang merasa lebih baik gitu. Ngerasa kayak, oh gimana ya, ya gue ngerasa terkuatkan gitu. Orang yang kita lihat di media, di TV kelihatannya tuh hidupnya glamor, baik-baik aja, happy-happy terus. Dia juga punya kekurangan gitu dan mungkin itu salah satu yang aku ini sih apa ya nggak apa ya sistem yang ada di dunia sih sebenarnya nggak cuma di negara ini gitu ya. Kalau kita ngelihat dunia public figure, dunia hiburan itu kan kayak semuanya tuh ngajarin orang buat mikir yang sempurna, yang baik itu adalah yang bahagia, yang kaya, yang sehat. Nah, aku pengen sharing bahwa kalau menurut pengalaman aku, ini pengalaman satu orang aja sih, and it's just me. Ini cuma Caca aja. Menurut aku tuh yang baik, yang bahagia, kayaknya bukan soal kaya, soal selalu kelihatan sempurna. Karena kalau misalnya lo lagi sakit, terus lo gimana ngejalanin itu? Kan bisa juga kita lagi sakit, tapi kita tetap jalanin hidup. Maksudnya gitu loh, kan bisa aja kalau kita lagi sakit, kita berharap, udahlah gue ngapain sih masih hidup gitu kan. Nggak ada alasannya juga gitu. Anak gue udah nggak sama gue, misalnya di kondisi aku ya. Tapi kalau misalnya masih ada alasan, masih ada hari-hari besok gitu, nyawa aku tuh masih dikasih gitu loh. Masa sih nggak ada kekuatan yang aku bisa kasih ke orang gitu, apa jangan-jangan ya itu gitu, apakah untuk ngasih tahu bahwa ya semua yang diajarkan melalui sosial media, kita ngeliat timeline feed artis-artis misalnya, ya walaupun indah dan menyenangkan, tapi mungkin sesungguhnya tuh hidup bukan soal itu gitu. Karena siapa aja pasti ngelewatin susah, senang, siapa aja gitu sih.